Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini akan dijelaskan tentang merancang rangkaian PWM. Merancang rangkaian PWM atau PWM itu panjangannya pulsa width modulation atau modulasi lebar pulsa. Jadi nanti kalau di Autotronic nanti penerapannya salah satunya kita bisa mengatur kecepatan putaran motor sini ya. Kecepatan putaran motor nanti kita atur kecepatannya dengan menggunakan rangkaian PWM ini. Kurang lebih rangkaian PWM itu bisa kita simulasikan seperti ini. Ya seperti ini ya, rangkaian PWM. Jadi lebar pulsanya ini nanti bisa kita atur berapa persen. Nah, misalnya seperti ini ya. Nah, ini makin kecil ya persentase dia aktifnya. Ini kecil, sempit, mulai dari 0 ini ya 0% sampai kita anggap 100% ya. Jadi makin lebar dan seterusnya. Nah, ini anggap saja 100% seperti ini ya, menjadi sinyal yang tidak kotak lagi, seakan-akan sinyal datar gitu ya. Nah, ini rangkaiannya kurang lebih seperti ini ya. Di sini kita menggunakan IC 555, ini IC timer ya. Kemudian kita gunakan beberapa komponen di sini. Ini resistor kita kasih 1 kilo, kemudian kapasitor 10 mikrofarad ya. Kemudian ada 2 dioda, kemudian ada potensio ya. Ini kita rancang potensionya menggunakan yang 100 kilo ya. Hanya saja yang ini yang kita gunakan yang ya 100 kilo yang di sini, ini menggunakan 2 kaki saja ya. Ya, kaki yang satunya tidak usah dipakai. Kemudian yang pengatur persentase PWM nya di sini ya, di potensio sebesar 100 kilo juga, hanya saja ketiga kakinya dipakai ya. Ini bedanya potensio yang sebelah sini sama sini, efeknya gimana? Nah, kita coba ya. Anggap saja ini 50% ya, 55, ini 50%. Kita coba merubah-rubah potensi yang bagian sini ya. Ini kalau kita kecilkan, nah, bisa kita lihat apa yang terjadi ya. Jadi yang terjadi adalah frekuensinya dia makin rapat ya, frekuensinya makin tinggi, tapi persentase PWM nya ya, itu dia tetap 50% ya. PWM di sini artinya yang sudah dijelaskan ya, bahwa PWM itu jumlah antara sinyal, bukan jumlah ya, besar lamanya sinyal on ini sama sinyal off sini ya. Itu kalau 50% berarti sama ya, lamanya sama ya. Ini kok lama itu sini ya, pada apa namanya di sejajar sumbu X ini ya, time ini. Jadi antara on sama off nya sama, ini berarti 50%. Atau yang on nya itu separuhnya dari gelombang, separuh dari satu gelombang. Satu gelombang itu kan satu on satu off ini ya, on off itu satu gelombang. Nah, tapi kalau ini kita tambahkan ya nilainya, nah kita lihat frekuensinya dia makin rendah ya. Frekuensinya dia kecil. Frekuensi kecil berarti sini melebar ya. Frekuensi tinggi itu kan banyak getaran per detik ya. Banyak getaran per detik. Jadi semakin banyak getaran, dia berbanding terbalik sama periode ya. Jadi kalau semakin ini kita tambahkan, ini periodenya mungkin besar tapi frekuensinya kecil. Kalau yang ini kita kurangkan ya, ini frekuensinya yang besar, yang rapat frekuensinya, tapi periodenya mengecil gitu ya, karena frekuensi sama dengan
seperperiode kan seperti itu ya. Jadi ini untuk mengatur frekuensinya, yang potensi yang sini, sedangkan yang sini mengatur lebar pulsanya berapa persen ya. Kita coba hentikan slide ini ya. Nah, ini kan lebarnya 50%. Di sini 50%, potensinya ini juga 50%. Antara on sama off relatif sama. Sedangkan kalau kita coba kita naikkan 70-an% itu misalnya. Nah, ini 80%. Kita pause ya. Nah, ini kan ini yang lebar lebih lebar yang on daripada yang off. Sekitar 80% dari lamanya gelombang ini. Satu gelombang itu kan satu puncak atau satu on satu off sini ya, kalau on off. Nah, demikian pula sebaliknya kalau ini saya kurangkan ini ya. Nah, ini persentasenya berkurang. Frekuensinya tetap ini tadi ya, frekuensi tetap, tapi persentase onnya ini berkurang ya. Frekuensi onnya berkurang sehingga persentasenya dia onnya juga kurang. Istilah ini sudah dijelaskan juga bahwa namanya Dati cycle ya, Dati cycle. Jadi besarnya persentase di sini istilah lainnya adalah Dati cycle ya. Siklus kerjanya dia. Ya seperti itu untuk untuk rangkaiannya ya sama gelombangnya. Nah, sekarang kita coba mengaplikasikan dengan motor ini ya. Misalnya ini ada motor listrik mau kita kendalikan putarannya mulai dari berhenti misalnya gitu sampai putaran tertinggi, berhenti kemudian nambah cepat sampai putaran tertinggi. Nah, ini coba kita pakai ya. Jadi keluarannya dari terminal 555 ini ya, terminal 3 dari IC 555 ini kita hubungkan ke resistor, kemudian transistor, kemudian ke motor. Di sini ditambah dioda biasanya untuk pengaman. Nah, kita coba simulasikan. Nah, ini motornya berputar kan. Coba kita menggunakan persentase yang 0. Nah, kalau 0 ini kan berhenti dia, ya berhenti. Dia tidak berputar motornya. Tapi kalau kita tambahi sedikit di sini, ya dia mulai berputar sedikit ya. Ini mulai berputar dan seterusnya. Kita tambah lagi makin cepat. Kita tambah lagi makin cepat, kita tambah lagi sini makin cepat. Ini kotaknya ini semakin lebar ya yang onnya, dan kita tambah lagi ini makin cepat, sini makin lebar lagi, kemudian kita tambah lagi sini makin lebar makin cepat dan seterusnya ya. Nah, ini makin lebar makin cepat sampai 100%. Nah, ini 100% ya, ini hampir rata ini ya seakan-akan. Nah, ini artinya dia memiliki kecepatan yang maksimal motornya. Seperti itu peranan PWM, salah satunya di bidang otomotif elektronik ya, di ototronik, untuk mengatur kecepatan putaran motor listrik. Terima kasih, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.